Hai hai hai, welcome to Ngitar Aja Dulu, Family Trip and Family Chill. So, kita mau staycation di Patra Anyar Beach Resort yang katanya sih tempatnya nginep santai sambil menikmati pantai pribadi yang luas dan pemandangan Laut Sunda yang cakep banget. Eits, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya biar makin seru nih bareng Ngitar Aja Dulu. Nah, teman ngitar kalian bisa lihat sendiri untuk kondisi tol juga nggak ramai, bener-bener sepi, enak banget. Udah gitu juga pas banget ya cuacanya mendukung buat ke pantai karena pas banget lagi panas dan terik. Jujur aku udah lama banget gak pernah ke Anyar lagi, udah beberapa tahun yang lalu, dan aku amazed sih sama perjalanannya karena jalannya memang sebagus ini, mulus banget, jadi aman banget pastinya. Nah, sebenarnya ada 2 exit tol. Di sini aku exitnya di Cilegon Barat. Karena memang menurut estimasi sih lebih cepat ya keluarnya lewat Cilegon Barat, dan kata Pak Sus sendiri jalannya pasti lebih bagus nih dibanding Cilegon Timur. Terus nanti setelah keluar dari Cilegon Barat nanti langsung kok ketemu sama kawasan industri Krakatau. Keluar dari sini yang menurutku jalannya agak rusak dan jelek, tapi ya udahlah. Nanti pas udah mau menuju ke pantainya itu jalannya udah bagus lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat juga sepanjang jalan menuju Patra Hotel, banyak juga loh cafe, terus juga ada beberapa pantai yang bisa langsung masuk. Ada Pantai Sambolo, Pantai Pasir Putih, dan lain-lain. Ini tuh nggak perlu nginep, jadi kalian tinggal masuk aja dan bisa langsung ke pantainya. Dan akhirnya sampai juga di Patra Hotel. Ini aku perjalanan tuh dari Depok sekitar 2 jaman, gak nyampe 2,5 jam karena tadi juga jalanan juga gak macet dan tolnya juga sepi. Dan kalian bisa lihat di sini untuk penginapan atau resortnya itu gede banget karena memang ini tuh udah termasuk Patra tuh udah termasuk lama kan ya untuk hotelnya. Sebelah kanan lobby dan sebelah kiri itu resortnya. Ini aku lagi proses untuk check in. Dan di sini aku datang tuh sekitar jam 1:30-an. Kamarnya belum siap, jadi kita diminta untuk tunggu dulu di lobby, atau emang kalau mau main ke pantainya dulu juga boleh. Untuk tempat tunggu di dalam lobby itu enak banget, tapi di luar juga ada tempat tunggu lagi nih, jadi bisa langsung mengarah ke pantai. Jadi sambil nunggu kamar disiapin, teman-teman yang datangnya kecepatan kayak aku bisa banget nih ngajak anaknya main-main dulu. Terus juga kalau mau langsung main ke pantai juga boleh banget. Di sini aku mau langsung ngajak anak-anak aku untuk main ke pantai karena udah gak sabar banget untuk ngerasain feel pantainya di sini. Kalian bisa lihat sendiri pantainya sesepi itu. Ini bener-bener kayak milik sendiri. Dan FYI ini tuh gak ada pemecah ombak, jadi ombaknya bener-bener real banget. Jam 2:05 udah dikabarin bahwa kamarnya udah siap. Cepat banget ya, gokil banget nih Patra Hotel. Keren banget, pelayanannya mantap dan super cepat. By the way, ini aku coba villa terbarunya mereka, namanya The Executive atau The Villas. Yuk langsung aja nih kita masuk. Nah, untuk di The Villas sendiri ini harganya itu di 2.750.000. Lumayan banget ya. Tapi tenang aja, buat teman-teman semuanya yang punya aplikasi semacam Traveloka, Tiket, ataupun Agoda, itu harganya bisa jauh lebih murah dibandingkan kalau kalian booking langsung. Dan buat kamu nih teman ngitar yang mau staycation di sini, aku highly recommend. Aku sangat menyarankan kamu untuk request ke resepsionis untuk ditempatkan di V03 atau V06 karena langsung mengarah ke laut atau pantai dan juga mengarah ke swimming poolnya. Jadi view-nya benar-benar langsung dapat depan mata gitu. Nah, tapi teman ngitar, bookingnya juga harus dari jauh-jauh hari karena top 3 di depan ini suka full book. Apalagi buat V06 yang di ujung sana karena view-nya langsung lepas pantai, jadi udah pasti banyak banget peminatnya. Nah, ini dia untuk kamar yang aku pilih yaitu V03. Tuh, langsung mengarah ke depan pool. Yuk, langsung aja kita lihat dalamnya gimana sih. Kamarnya bener-bener enak banget, bersih, clean, terus rapih banget. Dan by the way, di sini pas aku masuk, untuk AC ruangannya juga udah dinyalain. Jadi pas tadi kita udah panas-panasan, begitu nyampe ke kamar langsung adem pol. Untuk kasurnya sendiri ukuran king size, jadi masih bisa cukup banget untuk tidur berempat. Kalau mau nambah extra bed, cukup bayar 300.000, udah free sarapan juga. Di sini ada teko listrik yang udah dilengkapi sama teh dan juga kopi. Terus ada tempat sampahnya juga of course.
Ada kulkas mini yang menurut aku ini kurang dingin. Terus juga di dalam lemari udah disediain 2 bathrobe. Dan juga buat teman-teman muslim yang mau sholat, di sini juga udah disiapin nih untuk sajadahnya. Oh iya, mungkin karena takutnya hujan juga, jadi di The Villas ini juga udah menyiapkan payung. Jadi buat teman-teman yang gak bawa payung udah ada nih tentunya. Di kanan kiri kasur juga ada 2 drawer yang untuk ruang lacinya sendiri terbilang cukup besar sih menurut aku. Tapi buat kamu yang staycation semalam mungkin gak terlalu kepake banget sih. Nah ini untuk toiletnya bersih banget. Untuk bagian wastafel udah dilengkapi dengan 2 gelas, terus ada sikat gigi dan pasta giginya juga. Di sini juga ada hair dryernya. Dilengkapi juga dengan shower tentunya, dan ini pakai water heater. Jadi buat teman-teman yang gak bisa mandi air dingin tenang aja. Ini ada air panasnya. Ini untuk jendelanya juga bisa dibuka, tapi optional, mau dibuka atau ditutup bebas sih. Menurut aku pribadi, untuk kamarnya sendiri bener-bener nyaman banget, enak. Jadi even mau di kamar pun, karena menghadap langsung ke poolnya dan juga pantai, jadi tetap bisa menikmati keindahannya dari dalam kamar. Tapi ya tetap ya, menurut aku seindah-indahnya pemandangan dari kamar, tapi tetap dong harus banget keluar untuk menikmati keindahan pantainya secara langsung. Dan juga yang paling penting harus coba berenang di sini. Kalau menurut aku pribadi, kamarnya nyaman banget, apalagi dengan pemandangan yang kayak gini ya. Udah pasti sih kalau misalnya staycation bareng bocil, udah auto seneng banget pasti nih bocil-bocil. Oke teman ngiter, nah di sini aku mau ngajak anak-anak aku untuk main di playground. Playgroundnya juga nggak jauh dari sini, dan di depan playground langsung juga menghadap ke pantai. Jadi even kalau habis bosen nih kalau main di playground, teman-teman bisa ajak bocil-bocil untuk main langsung ke pantai, atau misalnya mau berenang pun juga udah deh langsung jalan ke depan. Sebenarnya banyak tipe kamar di sini, tapi yang paling aku suka dari The Villas atau eksekutif villanya, semuanya tuh serba lebih dekat. Jadi mau ke playgroundnya deket, terus mau berenang juga tinggal jalan kaki 5 langkah aja udah sampai. Terus mau main ke pantainya juga langsung ke depan. Jadi semuanya tuh serba dekat. Mungkin kalau di tipe kamar lain, akses ke playgroundnya aja sih yang lumayan jauh, tapi kalau ke pantainya juga sama aja sih sebenarnya, dekat-dekat aja gitu. Di samping playgroundnya persis itu juga ada tempat duduk, jadi buat parents yang mau nungguin anaknya sambil main playground bisa sembari duduk-duduk nih di sini sambil menikmati pemandangan pantainya. Dan kalau udah bosen main playground, udah deh langsung turun sebentar, langsung mengarah ke pantai. Tuh enak banget kan? Nah di sini nih poin plusnya Patra Beach and Resort menurut aku, karena mereka tuh punya pantai yang bener-bener gede, private beach, dan sepi pol ya. Udah gitu untuk pasirnya juga halus banget, jadi anak juga bisa sepuasnya deh main pasir di sini, bikin istana pasir. Duh seru banget deh pokoknya. Aku nggak tahu sih apa memang sesepi ini, atau mungkin aku datangnya bukan pas high season atau momen liburan, tapi yang jelas enak banget sih kalau kalian datang bukan high season kali ya. Jadi sepi banget, jadi bener-bener berasa private-nya, karena sesepi itu jadi bebas banget bereksplorasi. Enaknya lagi tuh kalau di sini nggak perlu pakai shuttle car kalau mau main ke pantai, jadi bisa langsung main, tinggal jalan kaki mau jam berapapun kapanpun itu udah sebebasnya kalian. Oke lanjut, nah ini anak-anak aku udah gak sabar banget mau pada berenang. Jadi langsung aja sekalian aku tunjukin buat teman-teman ngiter semuanya untuk private poolnya seperti apa, karena dia juga langsung menghadap ke pantai. Jadi bener-bener seseru itu. Ini pas aku berenang tuh sekitar jam 4-an mau ke jam 5, jadi matahari sorenya tuh bener-bener bagus banget. Dan pas banget nih buat foto-foto juga. Jangan lupa tuh momen foto yang paling penting nih, biar jadi kenang-kenangan. Untuk pool buat anaknya itu tingginya di 60 cm, jadi masih aman banget, apalagi buat anak kamu yang usianya sama kayak anak aku di 4-5 tahunan. Buat anak kecil tetap ya amannya harus pakai ban atau pelampung. Terus untuk kolam renang dewasanya juga nggak terlalu dalam, karena masih sekitar di 160 cm lah. Dan base-nya lagi di sini staffnya juga langsung kasih handuk karena tahu kita berenang, jadi benar-benar pelayanannya tuh top marko top deh. Dan ini view-nya pas malam hari. Nah ini tuh sekitar jam 7-an kali ya. Menurut aku view-nya nggak serem sama sekali, nggak, karena memang banyak lampu ya. Kalau ke pantainya sih udah pasti serem ya, karena memang tidak ada penerangan di sana. Tapi untuk area poolnya juga aku lihat juga masih banyak banget kok yang berenang di malam-malam kayak gini. Tapi aku memilih enggak, aku mau istirahat bareng sama anak-anak.
dan nikmatin momen seru di dalam kamar. Karena anak-anak udah pada makan dan aku sama Pak Su tuh mau ngemil-ngemil aja, jadi di sini boleh juga loh bawa mie instan kayak gini buat makan di luar. Nah, ini waktunya anak-anak udah pada tidur. Ini sekitar jam 9 atau jam 10-an malam. Dan kondisi kamarnya seperti ini. Tuh, enak banget kan? Jadi hawanya bener-bener pas banget buat istirahat. Keesokan paginya ini awannya masih malu-malu, jadi masih berawan banget. Dan untuk kondisi pantai juga seperti biasa, masih sepi, tapi kamu bisa lihat sendiri udah ada yang berenang juga tuh pagi-pagi ya. Jadi buat teman-teman enak banget kan, bisa berenang kapanpun ya, gak perlu dibatasin gitu. Sekitar jam 7-an aku mau ke restonya untuk breakfast. Dan menurut aku karena lumayan tinggi ke arah restonya, jadi untuk para lansia mungkin agak susah ya kalau mau ke sini. Tuh tinggi banget, tapi lihat dong untuk view-nya mengarah juga langsung loh ke pantainya, ke laut gitu. Jadi bener-bener bagus banget sih tuh. Keren banget ya. Nah, pas mengarah ke resto melalui anak tangga dan kalian bisa lihat sendiri untuk bangunannya memang karena mungkin Patra sendiri ini untuk hotelnya udah lama juga ya. Jadi mungkin perlu sedikit perbaikan, kayak mungkin dicat ulang, kayak gitu mungkin akan jadi lebih fresh sih menurut aku. Dan maaf banget teman gitar, aku nggak sempet videoin untuk makanannya karena memang hanya sedikit aja untuk menu-menunya. Untuk menunya udah aku catat juga di video ya. Dan lagi-lagi Patra sendiri itu memang menjual view karena kalian lihat sendiri aja deh. Untuk breakfastnya aja ditemenin sama pemandangan laut yang super cantik. Jadi enak banget makan sambil bengong ngeliat view kayak gini. Terus ini pas kita udah mau turun, jadi tuh spot untuk makannya ada di dalam sama di luar dengan beberapa bagian view ya guys, jadi gak cuma di satu tempat aja. Tapi ya itu tadi ya yang udah aku notice di awal, mungkin teman-teman yang bawa lansia ke sini mungkin agak kesulitan karena memang anak tangganya cukup banyak dan memang tempat untuk sarapannya, untuk breakfastnya itu agak tinggi guys. Jam check out di jam 12 siang, jadi aku sama anak-anak mau puas-puasin dulu main-main lagi sebelum kita pulang. Oh ya, tadi aku ke restonya itu naik mobil karena gak mungkin ya, jalannya tuh jauh banget soalnya kalau dari The Villas. Tapi kalau buat teman-teman yang mau jalan juga bisa aja gitu, cuman menurut aku sih agak lumayan jauh, jadi makanya kita memilih untuk naik mobil aja tadi untuk ke tempat breakfastnya. Sebelum kita pulang, tadi anak-anak udah request mau main-main dulu nih di poolnya, mau berenang. Oke baiklah, jadi kita mau berenang dulu nih guys sebelum pulang. Nah ini untuk pemandangan berenang di pagi ya, ini sekitar jam 8-an dan mataharinya juga udah bener-bener terik, udah panas di sini. Tapi nggak apa-apa daripada hujan. Kalau hujan kan juga bete juga ya, karena nggak bisa menikmati berbagai macam fasilitas yang ada di sini. Nah, sementara bocil lagi main sama ayahnya, lagi berenang. Terus di sini aku jalan-jalan sendiri ke arah pantainya. Tuh bener-bener sepi banget kan? Kayak bener-bener merasa bahwa kita doang nih yang booking di sini. Padahal tuh ada beberapa yang lainnya guys. Dan karena memang gak ada penyaring ombak, jadi memang ombaknya tuh bener-bener lumayan kenceng juga sih. Jadi amannya kalau mau main di pantai sama bocil ya di pinggir-pinggir aja nih. Karena nanti si ombaknya juga bakalan nyamperin ke kitanya juga tuh kayak gini. Seberapa puas nginep di sini, bener-bener puas banget dari pelayanannya, fasilitasnya, kamarnya, semuanya bintang 5 deh. Overall memuaskan banget. Dah segitu aja sih guys review Hotel Patra dari aku. Yang pasti buat kamu yang lagi cari liburan yang bener-bener ke pantai banget nih, udah gasken langsung ke Patra Hotel aja. Dijamin gak bakalan kecewa. Setelah check out, nah di sini kita lapar banget mau makan siang dulu. Nah pas banget nih aku cari makan siang, ketemulah si Kalani Cafe and Resto. Dan ini menurut aku juga lumayan enak banget untuk makanannya. Dan tenang aja karena udah ada price listnya tuh, kalian bisa lihat sendiri. Sekitar 15 menitan dari Patra Hotel. Harusnya tuh kita ke pusatnya, cuman karena lebih jauh lagi jadi ya udahlah yang ada aja dulu. Makanannya juga enak-enak kok, cuman yang gak aku suka adalah di sini banyak pedagang yang agak maksa sih waktu jualan. Jadi kesannya tuh kayak gak nyaman aja untuk makan di sini. Tapi overall semuanya sih oke-oke aja. Oke teman gitar, segitu dulu aja review dari kita. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya.